Berjalan sendirian di trotoar mungkin terasa biasa bagi kita hari ini, tapi di tahun 1888, tepatnya di distrik Whitechapel, London, itu bisa menjadi akhir dari hidupmu. Di tahun itu, kota London diguncang oleh sebuah tragedi kelam. Serangkaian pembunuhan brutal terjadi, dilakukan oleh seorang pembunuh berantai yang kemudian dikenal dengan nama Jack the Ripper, atau dalam bahasa Indonesia berarti Jack si pencabik. Sosok misterius ini hingga kini identitas aslinya tidak pernah terungkap. Pertanyaannya, siapa sebenarnya Jack the Ripper? Dan kenapa kisahnya masih menjadi misteri bahkan lebih dari 100 tahun berlalu? Mari kita telusuri apa saja yang telah ia lakukan hingga membuat namanya abadi sebagai salah satu kisah pembunuh paling mengerikan dalam sejarah. Hanya di Luar Jendela. Sekarang, mari kita mundur sejenak ke tahun 1888, tepatnya ke distrik Whitechapel, sebuah kawasan di East End, London. Pada masa itu, Whitechapel dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan kemiskinan, padat penduduk, dan dipenuhi masalah sosial. Gelombang imigran besar-besaran terutama dari Irlandia dan Yahudi yang melarikan diri dari Eropa Timur dan Kekaisaran Rusia membuat kawasan ini semakin sesak. Rumah-rumah yang sempit, pekerjaan yang minim, dan kondisi hidup yang buruk menjadikan Whitechapel salah satu distrik termiskin di London. Di sana, kriminalitas bukanlah hal yang aneh. Perampokan, kekerasan, dan penyalahgunaan alkohol jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak perempuan yang terpaksa bekerja sebagai pekerja seks untuk bertahan hidup. Catatan kepolisian pada Oktober 1888 memperkirakan ada lebih dari 1.200 pekerja seks dan 62 rumah bordil yang hanya ada di kawasan itu saja. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ. Di distrik ini juga dipenuhi dengan ketegangan sosial. Rasisme terhadap imigran Yahudi yang semakin parah, ditambah dengan demonstrasi dan kerusuhan massa yang sering pecah di tahun 1886 hingga 1889. Tak heran kalau Whitechapel saat itu dianggap sebagai sarang kejahatan dan imoralitas di mata orang London. Dan di tengah situasi yang kacau inilah, muncul teror yang membuat nama Whitechapel terkenal ke seluruh dunia. Serangkaian pembunuhan sadis terhadap para perempuan pekerja seks, yang kemudian dikenal sebagai ulah seorang pembunuh berantai paling misterius dalam sejarah, yaitu Jack the Ripper. Awal dari teror Jack the Ripper dimulai pada pagi hari tanggal 31 Agustus 1888. Seorang perempuan bernama Mary Ann Nicholas ditemukan terbunuh di Brook Row, Whitechapel. Tubuhnya benar-benar mengerikan, tenggorokannya disayat 2 kali dengan tebasan tajam. Perutnya terbelah, bahkan sebagian organnya mengalami kerusakan parah. Roknya terangkat, seakan menunjukkan kebrutalan pelaku yang sama sekali tidak punya belas kasihan. Penemuan jasad Mary Ann bukan hanya mengguncang Whitechapel, tapi juga menandai lahirnya sebuah teror baru yang akan menghantui kota London. Kurang dari 2 minggu kemudian, pada tanggal 8 September 1888, korban kedua ditemukan. Namanya Annie Chapman. Jasadnya tergeletak di halaman belakang sebuah rumah di Humberside, Spitalfields. Kondisinya tidak kalah menyeramkan, tenggorokannya juga disembeli dengan sayatan tajam. Perutnya terbuka dan kali ini beberapa organ vitalnya hilang. Banyak yang percaya hanya dengan orang pengetahuan anatomi tubuh seperti dokter atau tukang jagal yang mampu melakukan mutilasi semacam ini. Kini, rasa takut mulai meluas. Warga Whitechapel hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sementara polisi terlihat kewalahan. Melihat kebrutalan yang terus meningkat, media massa mulai turun tangan. Surat kabar Victoria membuat berita-berita sensasional dengan judul besar yang menakutkan. Dari sinilah muncul sebuah nama yang akhirnya mendunia, Jack the Ripper. Sejak saat itu teror bukan hanya menghantui gang-gang gelap Whitechapel, tapi juga menyebar ke seluruh London. Nama Jack the Ripper pun resmi tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pembunuh berantai paling menyeramkan yang pernah ada. Pada malam hari di tanggal 30 September 1888, London kembali diguncang oleh malam penuh darah.
Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai double event atau peristiwa ganda. Ketika dalam waktu kurang dari 1 jam, dua korban Jack the Ripper ditemukan tewas di dua lokasi berbeda, Whitechapel dan City of London. Korban pertama malam itu adalah Elizabeth Street. Sekitar pukul 1 dini hari, jasadnya ditemukan oleh seorang pria bernama Louis di sebuah halaman gelap di Vernon Street. Menariknya, berbeda dari korban sebelumnya, tubuh Elizabeth hanya mengalami luka di sayatan di leher, tanpa mutilasi sadis di bagian tubuh lainnya. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi, diduga sang pembunuh merasa terganggu atau hampir dipergoki saat aksinya berlangsung. Beberapa saksi bahkan mengaku sempat melihat Elizabeth Street bersama seorang pria sebelum ia terbunuh. Karena itu banyak yang percaya bahwa Jack the Ripper terpaksa kabur lebih cepat dari biasanya. Akibatnya, Elizabeth Street menjadi satu-satunya korban yang tidak mengalami mutilasi brutal. Namun, hanya 40 menit setelah itu, warga London kembali dikejutkan oleh penemuan jasad lainnya. Kali ini di Mitra Square, City of London. Seorang perempuan bernama Catherine Edwards ditemukan dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan. Wajahnya dirusak parah, perutnya dibelah, dan beberapa organ dalamnya dikeluarkan. Bahkan ginjal kirinya dinyatakan hilang. Kekejaman ini seakan menjadi pelampiasan Ripper setelah gagal melanjutkan aksinya pada Elizabeth Street. Seolah teror itu belum cukup, muncul sebuah kejutan yang membuat media semakin heboh. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 27 September 1888, kantor berita Central News Agency menerima sebuah surat misterius yang ditunjukkan kepada kepala komite warga bernama George Lux. Surat itu dikenal sebagai Dear Boss Letter dan isinya benar-benar mengerikan. Dari neraka, Tuan Lux, saya akan mengirimkan setengah ginjal yang saya ambil dari seorang wanita. Bagian lainnya saya goreng dan saya makan. Rasanya sangat enak. Saya mungkin akan mengeringkan pisaunya jika Anda mau menunggu lebih lama. Tangkap aku kalau bisa, Mr. Lux. Dalam surat itu, si pengirim menandatangani dirinya dengan nama Jack the Ripper. Nama inilah yang akhirnya melekat dan digunakan oleh media serta publik untuk menyebut sang pembunuh misterius itu. Namun, keaslian surat ini masih diperdebatkan hingga kini. Ada sejarawan yang percaya surat itu hanyalah ulah orang iseng yang ingin mempermainkan polisi. Tapi tak peduli asli atau palsu, Dear Boss Letter menjadi titik penting yang mengukuhkan reputasi Jack the Ripper sebagai pembunuh paling ditakuti di London. Dan sejak malam double event itu, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Nama Jack the Ripper pun semakin mendunia, meninggalkan jejak darah sekaligus misteri yang tak pernah terpecahkan. Lebih dari 100 tahun berlalu, namun siapa sebenarnya sosok di balik nama Jack the Ripper masih menjadi misteri hingga kini. Dari sekian banyak teori yang beredar, ada 4 teori utama yang paling sering dipercaya hingga sekarang. Teori pertama menyebut bahwa Jack the Ripper adalah seorang dokter atau ahli bedah. Alasannya, luka pada tubuh para korban terlihat begitu presisi. Sayatan di leher dan organ dalam dilakukan dengan cara yang seakan-akan paham benar anatomi tubuh manusia. Hal ini membuat banyak orang yakin hanya seorang dengan pengetahuan medis seperti dokter atau ahli bedah lah yang sanggup melakukan mutilasi sedetail itu. Teori kedua jauh lebih kontroversial. Banyak yang percaya bahwa Jack the Ripper adalah seorang bangsawan, seseorang dari kalangan atas yang punya hubungan erat dengan penguasa Inggris. Teori ini muncul karena ada dugaan bahwa polisi dan pemerintah sengaja menutupi identitas pelaku demi melindungi reputasi aristokrasi. Beberapa bukti yang dianggap hilang atau disembunyikan semakin memperkuat spekulasi ini, sehingga teori konspirasi pun berkembang luas di masyarakat. Lalu, teori ketiga mengarah pada seorang imigran Yahudi asal Polandia bernama Aaron Kosminski. Kosminski tinggal di Whitechapel, tepat di lokasi pembunuh berantai itu terjadi. Ia juga diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa. Yang membuat teori ini semakin kuat adalah analisis DNA modern dari Shell milik korban, Catherine Edwards, yang dikaitkan dengan Kosminski. Meski begitu, banyak ahli yang masih meragukan keabsahan bukti tersebut, sehingga identitasnya belum bisa dipastikan secara pasti.
Dan akhirnya, ada teori keempat yang lebih ekstrim. Beberapa pihak berpendapat bahwa Jack the Ripper sebenarnya tidak pernah ada. Sosok ini hanyalah ciptaan media London kala itu untuk meningkatkan penjualan surat kabar dan menarik banyak perhatian publik. Sensasi berita pembunuhan berantai dianggap dipompa habis-habisan hingga melahirkan legenda urban yang terus hidup sampai sekarang. Meskipun teknologi modern termasuk DNA sudah coba digunakan, hasilnya tetap belum bisa memastikan siapa sebenarnya Jack the Ripper. Hingga hari ini, kasusnya masih menjadi salah satu misteri kriminal terbesar dalam sejarah. Kasus Jack the Ripper adalah bukti bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan, bahkan dengan teknologi secanggih apapun. Lebih dari satu abad berlalu, namun identitas si pencabik masih terkubur di balik kabut Whitechapel. Apakah ia benar seorang dokter berdarah dingin, seorang bangsawan yang dilindungi kekuasaan, atau sekedar imigran miskin yang jadi kambing hitam? Atau jangan-jangan Jack the Ripper hanyalah mitos media yang terlalu haus sensasi? Hingga hari ini, kita hanya bisa berspekulasi. Yang pasti, bayangan kelam sang pembunuh masih menghantui sejarah London, dan namanya akan selalu hidup sebagai salah satu misteri kriminal paling menyeramkan sepanjang masa. Dan ingat, kadang yang paling menakutkan bukanlah sosok yang kita lihat, tetapi mereka yang tetap bersembunyi dalam gelap tanpa pernah terungkap di luar jendela.